Kali ini saya akan sharing lagi teman-teman tentang masalah otomatis repair nih. Mungkin ini salah satu cara ya, salah satu cara mengatasi otomatis repair. Nah, untuk kerusakan otomatis repair itu seperti apa ya? Nanti kita hidupkan dulu laptopnya. Sebenarnya ini kerusakan otomatis repair itu ada yang ringan, ada yang parah. Kemungkinan ini kerusakan yang ringan, maka proses penyelesaiannya pun mudah ya, gampang. Nah, seperti ini teman-teman ketika kita nyalakan yaitu dia prepare otomatis repair, tidak bisa masuk Windows ya. Dan itu bisa dikarenakan karena teman-teman itu upgrade SSD ya, menambahkan SSD tanpa mengatur settingan booting atau settingan BIOS. Nah, misalkan teman-teman udah coba nih menu-menu di sini semuanya udah coba namun belum berhasil, ya, udah di reset nggak bisa, teman-teman coba cara ini ya. Nah, sebenarnya sih bisa memakai sistem restore. Cuma kalau sistem restore saya kemarin-kemarin sudah upload ya. Cuma kita memakai cara yaitu setting BIOS. Setting BIOS apa Mas ya? Nanti kita akan coba setting BIOS untuk laptop Lenovo ya. Ini yang dipraktekin itu laptopnya laptop merek Lenovo. Lalu bagaimana Mas kalau laptopnya laptop yang lain, merek lain? Sama caranya, mungkin ada perbedaan sedikit lah masalah BIOS. Tapi intinya sama. Bootingnya itu harus harus yang atas harus paling atas atau booting pertama. Kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah yang sama, kalau misalkan cara ini belum mengatasi masalahnya, teman-teman cek di deskripsi sudah saya siapkan link untuk cara akhir mengatasi otomatis repair. Jadi teman-teman kalau misalkan udah pusing, udah galau, udah liar, tinggal dicek di deskripsi ya. Udah saya taruh link cara akhir mengatasi otomatis repair. Oke, kita dimatikan dulu laptopnya ya. Kita matikan dulu dalam keadaan laptop mati seperti ini ya. Jadi untuk laptop Lenovo ini agak ribet karena dia ada yang pakai F2, ada yang juga pakai FN F2 ya. Nah, ketika kita tekan tombol power, kita harus buru-buru langsung tekan-tekan ini ya, atau memakai FN ini. Jadi di bareng-bareng aja gitu ya, disilang-silang. Kalau nggak bisa pakai F2 aja, kalau nggak bisa F2 pakai FN F2. Itu untuk laptop Lenovo. Kalau Acer F2, Asus F2 ya, atau ESC, HP F9. Oke, kita hidupkan seperti ini, 1, 2, 3, jepret. Nah, langsung buru-buru seperti ini ya. Nah, ternyata ini harus pakai FN. Ada juga laptop Lenovo tanpa FN ya. Nah, nanti tampilan BIOSnya itu seperti ini, teman-teman. Jadi, teman-teman itu yang harus teman-teman atur yaitu settingan pada menu boot ya. Mungkin akan berbeda-beda setiap laptop ya, berbeda-beda setiap merek. Jadi, teman-teman di BIOS ini tidak bisa memakai mousepad ya. Jadi, teman-teman pakai arah keyboard, memilih pakai enter ya. Nggak bisa memakai memakai mousepad, touchpad ya. Nggak bisa. Oke, kita arahkan ke menu boot ya, atau ya ke menu boot. Arahkan. Mana ini? Nah, kita matikan dulu lah hotkey mode. Hotkey mode itu yang FN. Matikan FN-nya ya. Selanjutnya kita ke menu boot ya. Di sini teman-teman yang harus atur yaitu settingan boot karena Windows-nya ini ada di Medaspors ya, SSD. Jadi si SSD-nya itu harus di atas. Cara mengataskannya, dikeataskannya itu arahkan dulu ya ke si SSD-nya. Arahkan dulu pakai arah di keyboard. Terus nanti teman-teman tekan F6 ya. Nanti dia akan berpindah ke atas. Artinya apa? Dia akan diproses booting oleh sistem yang pertama. F6. Nah, dia akan pindah ke atas ya. Lalu teman-teman juga atur yang bawah ini yang legacy ya. Midas Porsche-nya ini dikeataskan sama pakai F6. Seperti itu aja. Jadi urutan bootnya harus paling atas atau paling pertama. Seperti itu aja teman-teman cara setting BIOS laptop Lenovo ya. Sama sebenarnya setting BIOS itu. Sebenarnya intinya sama. Nah, ini jangan lupa teman-teman disable juga ya. Disable apa artinya Mas? Disable artinya nonaktif, mati gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini nggak mempengaruhi. Oke, kalau misalkan udah urutannya udah diatur ya, udah diatur, teman-teman silahkan save ya. Save-nya F10. F10 untuk menyimpan lalu enter. Nanti dia akan restart seperti ini ya. Kalau misalkan berhasil, berhasil. Kalau misalkan enggak, kita banting laptopnya ya. Jangan dibanting, rusak nanti laptopnya ya. Nah, ini kayaknya sudah bisa teratasi ya, kayaknya.
Jadi untuk teman-teman yang udah teratasi ya alhamdulillah, kalau misal pun belum silahkan cek di deskripsi, silahkan klik link yang sudah saya siapkan ya. Nah, sudah bisa teman-teman, ini sudah bisa masuk ya. Cukup mudah dan ini aman, tidak menghapus data ataupun aplikasi. Cukup sekian teman-teman untuk tutorial, bukan tutorial ya, info saja lah, info receh. Tapi ya mudah-mudahan bermanfaat, itu yang saya harapkan.